Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah sekalian kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan juga kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, dan juga diberikan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Jamaah sekalian kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik, yang memberikan hidayah, yang memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukan ketaatan-ketaatan di bulan yang mulia ini. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan penuh dengan keberkahan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hamba-hambanya dari neraka sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang sekarang kita berada di dalamnya, maka sudah separuh dari bulan ini kita lalui. Maka hendaknya kita berusaha untuk semakin meningkatkan ibadah kita, semakin meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebentar lagi bulan ini akan segera berlalu pergi meninggalkan kita semua. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung bulan Ramadan, di akhir-akhir dari bulan Ramadan, ada amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita semua, sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam hadis-hadis yang sahih, di dalam riwayat-riwayat yang sahih, beliau menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Kemudian beliau juga menyatakan, Aisyah radhiyallahu taala anhu beliau menceritakan bahwa Nabi SAW bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan kesungguhan yang tidak beliau lakukan di malam-malam atau di hari-hari selain dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian beliau juga menyebutkan bahwa Nabi SAW apabila masuk 10 hari atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan, Nabi SAW sadda mi'azarahu, mengikat atau mengencangkan ikat pinggangnya. Kemudian ahya laylah, menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlah, dan beliau membangunkan keluarganya. Ini Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, orang terdekat dengan Nabi SAW, yang paling tahu tentang ibadah Nabi SAW. Beliau menceritakan keadaan beliau di 10 hari terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Beliau mengisinya dengan i'tikaf, beliau mengisinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semangat yang lebih besar
daripada ketaatan-ketaatan di waktu-waktu yang lain. Dan beliau juga memperhatikan urusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dengan mengajak keluarganya, dengan membangunkan keluarganya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperhatikan 10 malam terakhir di bulan Ramadan, 10 hari terakhir yang tersisa di bulan Ramadan. Karena dengan itu kita akan bisa mendapatkan keutamaan mengikuti sunnah Nabi SAW, mendapatkan keutamaan memaksimalkan ibadah seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan untuk memaksimalkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Aqulu ma tasma'un wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah mengetahui bahwasanya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya kita contoh di dalam menghidupkan hari-hari terakhir di bulan Ramadan adalah dengan i'tikaf. I'tikaf adalah berdiam diri di masjid dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah baik qiyam maupun qiraatil Quran, dengan salat maupun dengan zikir maupun dengan membaca Al-Quran. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Maka hendaknya kita lebih memperhatikan tentang bacaan-bacaan Quran kita di bulan Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dan mempelajari Al-Qur'an setiap malam di bulan Ramadan bersama dengan malaikat Jibril. Dan Jibril datang setiap tahun kepada Nabi SAW untuk mengajarkan dan membaca Al-Quran. Maka Al-Quran ini banyak sekali keutamaannya. Di antara keutamaan Al-Quran adalah Al-Quran itu akan mampu menghidupkan hati-hati kita semua. Al-Quran akan membuat kita tenang ketika kita ditimpa gelisah, kekhawatiran maupun kesusahan. Hal ini sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma ja'alil Qur'an rabi'a qulubina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina. Ya Allah, jadikan Al-Quran penyejuk hati kami, penawar segala duka dan penghilang segala susah dan gelisah. Al-Quran, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kenikmatan ketika kita membacanya. Namun banyak di antara kita yang tidak bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan di dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Karena tidak mengikuti petunjuk-petunjuk dari Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Tidak mengikuti jalan mereka di dalam membaca Al-Quran. Tidak mengikuti contoh-contoh mereka di dalam membaca Al-Quran. Maka ketika kita tidak mengikuti jalan tersebut, akan sulit bagi kita bisa menikmati bacaan-bacaan kita, bisa merasakan getaran-getaran di dalam hati kita, bisa bertambah keimanan-keimanan kita sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya tentang orang yang beriman. Ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadathum imana, bertambah keimanannya. Bagaimana kita bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan tersebut? Caranya
adalah ikuti bagaimana para sahabat radhiyallahu taala dulu membaca dan mempelajari Al-Quran. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita membaca Al-Quran. Lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu taala mengajarkan kita membaca Al-Quran. Ikuti jalan tersebut, maka kita akan bisa merasakan kenikmatan di dalam qiraah Quran kita. Membaca sebagaimana Nabi SAW membaca sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala membaca. Utsman bin Affan radhiyallahu taala menceritakan, dan juga para sahabat yang lain, tentang bagaimana mereka bermuamalah dengan Al-Quran, bagaimana mereka membaca dan mempelajari Al-Quran. Mereka tidak membaca Al-Quran dan mempelajarinya melewati atau melebihi 10 ayat sampai mereka mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat-ayat tersebut, sampai mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, sampai mereka mengamalkan apa yang ada di dalamnya, sehingga ketika membaca Al-Quran hati merasakan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada dirinya. Al-Quran, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita semua, dan kita tidak akan pernah mengetahui dan menikmati apa yang Allah Subhanahu wa taala bicarakan di dalam Al-Quran kecuali kita mengetahui maknanya. Maka baca bukan hanya sekedar membaca, tapi baca dengan dipelajari maknanya, baca dengan dipelajari isi yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang berikutnya, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan bisa menikmati bacaan-bacaan Al-Quran ketika dia mengetahui bahwasanya dirinya butuh terhadap Al-Quran. Maka lihat Nabi SAW menyebutkan kepada kita semua, orang-orang yang membaca Al-Quran, nanti Al-Quran akan datang kepada dia pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Kata Nabi SAW, "Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Kita butuh itu semua. Maka ketika kita merasa butuh terhadap Al-Quran, maka kita akan senantiasa membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, memahami maknanya, kita akan merasakan kenikmatan di dalam membaca Al-Quran. Kemudian tidak lupa pula ikhlaskan niat di dalam membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu pahala yang memberikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah Allah Subhanahu wa taala dalam bacaan-bacaan Quran kita. Bukan ingin bagus didengar oleh orang-orang di sekeliling kita, tapi bagaimana bacaan kita dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran banyak sekali keutamaannya. Satu huruf, satu kebaikan dikali lipat sampai 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Al-Quran yang dibaca oleh seseorang bisa menjadikan dia tenang, bisa menjadikan dia keluar dari segala kesulitan-kesulitan hidupnya. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, manfaatkan waktu-waktu i'tikaf dengan memperbanyak membaca Al-Quran, tentunya dibarengi dengan maknanya, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa pada hari yang mulia ini, mari kita memperbanyak salawat kepada Nabi SAW sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam firman-Nya, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.